Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita jumpa bersama-sama di Cinta ke-27 di 7 Juni 2021. Dan kita akan ngobrol bersama Sis Nita dan juga Sis Dita. Sis Nita dan Sis Dita adalah mama dan anak. Selamat malam yang baru bergabung. Mudah-mudahan acara malam ini bisa bermanfaat bagi banyak yang mendengarkan nantinya tentunya. Jadi kita menunggu kehadiran Sis Nita dan Sis Dita. Sis Dita ini biasanya bermukim di Singapura. Tapi saya tidak tahu apakah malam ini Sis Dita online dari rumah dari sama mama. Mungkin di Singapura ya Sis ya. Oke. Halo Sis Dita. Selamat malam. Malam Sis. Iya, lagi di Singapura. Apa udah di Tangerang? Enggak, masih di Singapura. Oh, oke. Saya undang Sis Nita ya. Jadi bro dan sis yang belum kenal, beberapa waktu yang lalu saya pernah online nih bareng sama. Halo Sis Nita. Waduh, kita semua kompak nih, bajunya merah. Selamat malam. Nggak janjian ya. Tapi saya selalu berusaha kalau lagi yang sukanya warna apa ya saya pakai warna apa. Kebetulan kan Sis Dita sukanya merah marun gitu. Cuma ya ini bukan marun nih Sis, nggak ada kombinasi marun sama beige. Jadi catatan saya, Sis Dita itu pernah mengisi di 8 Februari 2021 yang Sis Dita ini adalah kreatif media designer asal Jakarta yang tinggal di Singapura dari tahun 2015. Dan ini buat desain, strategi, social media, content creation, iklan, dan ngobrol sama orang tua murid yang mau menyekolahkan anak ke Singapura. Nah ini Sis Nita ini, mamanya Sis Dita. Sudah berbulan-bulan saya rayu-rayu, akhirnya baru malam ini mau. Itu pun harus mau bareng sama Sis Dita. Aduh, kompak nih. Dan Sis Dita ini bro dan sis, beliau ini profesinya sibuk, konsultan, pajak, accounting service gitu. Jadi beliau ini memang biasanya kalau dari Januari ya sis ya, Januari, Maret, April, Mei itu nggak bisa diutik-utik karena kesibukannya banyak. Cuman karena udah Juni, akhirnya saya berhasil juga membawa Sis Nita masuk di Cinta. Sis Nita minta apa kalau mama tuh soalnya suka takut kalau ke IG live, suka bingung. Oh iya, kan belum pernah. Semua kan ada pertamanya, Sis. Iya, betul. Iya, kan gampang kan, udah bisa join begini, udah bisa ngobrol. Nah, saya mau tanya dulu pertama nih sama Sis Nita yang baru join bareng-bareng. Sis Nita kenal kita Twim ini tahun berapa ya, Sis ya? Saya nggak ingat persisnya ya, Sis. Cuman yang pasti itu antara 2012 sampai 2012-2013 itu saya kurang tahu, yaitu mulai dari online retreat. Online retreat sama saya ya, waktu itu saya baru mulai ngajar. Iya. Ya, dan itu di bulan Maret saya ingat, pas lagi sibuk-sibuknya Sis. Di bulan Maret. Untung nggak nyerah ya, hampir nyerah ya Sis ya. Hampir. Untung dibujuk sama Sis Nita. Sebabnya Sis Nita itu kan pekerjaannya sehari-hari yang ngurus pajak. Jadi kalau bulan Maret itu kan sibuk pajak. Nah itu juga surprise ya. Dan memang ya ada jodoh ya Sis ya. Makanya betul. bisa menyambung sekian lama. Dan Sis Nita ini dari ikut online sampai sekarang menjadi koordinator online retreat di Twim. Nah, ya, coba deh Sis Nita ini cerita
pengalaman Sis Nita membimbing Sis Dita, kemudian membimbing banyak orang, itu seperti apa? Oke. Eh, saya cerita dulu ya, sebelum saya mengenal tim. Jadi kalau nggak salah itu pastinya di tahun 2010 ke bawah. Ya, jadi 2010, 2009, 2008 dan ke bawah terus seperti itu. Nah, itu sebenarnya suami saya yang dulu suami saya rajin meditasi waktu itu dan selalu mengajarkan saya untuk meditasi. Saya belum ya waktu itu saya belum selalu kalau diajak meditasi saya selalu mengatakan belum waktunya. Itu terus saya katakan belum waktunya. Nah, suami saya kan sabar ya sudah nggak dipaksa begitu ya. Nah di tahun sekitar 2010 kalau nggak salah atau 2009 ya, saya dihadapkan satu masalah pribadi yang cukup besar. Dan memang di rumah saya tuh ada altar, tapi rupanya tuh nggak besar ya, rupang kecil. Waktu itu saya pernah beli di Bali, ya kecil sekali, tapi lumayan. Ya, setiap malam saya selalu menangis. Dan mungkin karena ada aditana saya dulu ya, aspirasi luhur dulu waktu kehidupan masa lampau, sehingga tuh ada aja orang yang mengingatkan saya. Terutama ada waktu itu saya kan kalau di rumah suka mengundang makan santai ya waktu itu di rumah. Oke. Waktu itu ada Acan dari Thailand. Entah bagaimana tuh bisa memberikan rupang ke saya yang cukup besar dan sampai sekarang ada rupang itu ya. Saya selalu gunakan. Nah, dan saya selalu gembira begitu pada saat terima itu rupanya merasa wah luar biasa gitu ya. Dan pada saat itu juga setelah itu saya diingatkan bahwa kamu sedang menderita. Itu jadi diingat kamu sedang menderita dan saya pun merasa bahwa batin saya sedang menderita. Apa yang harus saya lakukan? Saya mencari itu, Breath of Love-nya Bante Wimala. Betul. Yeah. Saya baca itu. Ya, namanya cuma membaca ya, Sis. Tidak ada yang membimbing, kita belum berjodoh waktu itu, Sis. Bingung. Dan akhirnya beda berapa lama ya itu ada kegiatan Atasilani. Ya, praktek Atasilani itu saya ikut 7 hari, kemudian juga saya ikut retret selama 14 hari. Ya, dengan teknik lain. Dan memang dengan teknik-teknik tersebut saya selalu mendapatkan hal-hal yang positif. Nah, pasti, ya. Sis Brenda, padahal pertama kali yang saya baca itu justru petunjuk dari buku itu, Breath of Love itu, gitu loh. Tapi belum berjuang dengan Sis Brenda. Tes online retreat itu ya, mungkin di 2012 atau 2013 saya ketemu Sis, dikenalkan oleh Sis Wulan waktu itu. Iya. Nah, sebenarnya pasti Sulan kasih tahu, wah saya memang saya lagi nggak cari gitu ya, tapi belum jodoh gitu. Nah, akhirnya dikenalkan dan saya ikut online. Seperti itu ya. Dan di Desember itu saya mulai ikut retret Bante. Di Desembernya, itu kan Maret ketemu Desember ikut retret Bante. Gitu. Saya lalu setelah belajar ya metode teknik tim, saya merasa bahwa teknik tim ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Waktu itu Dita anak saya nih masih trauma meditasi. Sudah itu Sis ajak dia ya, ajak Sis Dita ya. Iya, betul. Yang meditasi cara lain. Saya dulu yang belajar nih Sis gitu kan, karena memang saya butuh itu. Ya saya butuh gitu. Nah, terus kalau masih dulu yang udah pasti tidak mau ke Wita, diajak tuh mau. Ada aja alasan, ya. Terus trauma meditasi. Mungkin meditasi ini traumanya itu sejak kecil ya. Jadi ya sudah gitu. Nah, di saat saya yang mulai merasakan yang sudah saya pelajari meditasi, di tim tuh saya merasakan manfaatnya. Kemudian juga saya tuh merasa bahwa ini memang penting gitu ya, karena saya sendiri tuh merasa manfaatnya. Nah, ini untuk diri dulu ya Sis ya, nanti baru ke anak. Nah, perbedaannya jadi gini sih, sejak 2000
13 atau 14 itu saya retret sama Bante Wimala Ramsi, sampai dengan tahun 2015 atau 2016 saya dihadapkan oleh masalah yang lebih besar sebenarnya, yang jauh lebih besar, tapi ini masalah bisnis. Tapi herannya sikap saya itu berbeda jauh. Kalau dulu saya nangis terus tiap malam. Itu saya deh, pokoknya udah waktu itu udah lagi kurus ya, mama ya, udah kayak nenek-nenek. Nah, padahal belum punya cucu. Stres begitu sih, stres banget. Jadi pekerjaan juga terbengkalai. Saya tidak bisa menghandle klien dengan baik begitu ya, karena pikiran bisa konsen. Ya. Nah, tetapi di 2015 menuju 2016, ya 2015-2016 itu saya dihadapkan yang lebih besar lagi, tapi saya tetap bisa tenang sih. Saya tenang. Saya tenang. Saya bisa memancarkan meta dan karuna terhadap lawan saya itu, gitu loh, yang bersalah itu. Ya. Kebetulan saya waktu itu dibantu oleh mitra rekan bisnis, ya, rekan bisnis saya dibantu oleh beliau, dan beliau sendiri heran melihat saya, kok ibu bisa setenang itu, bisa senyum, gitu. Kebetulan dia muslim, dan dia mengatakan bakal ibu lagi dizolimi loh sama orang itu, dan dia tahu persis karena dia juga kenal dengan orang tersebut. Dia ingin orang yang sedang memberikan masalah terhadap saya ini tuh memang berkeinginan mempermainkan emosi saya. Oke. Jatuh di bisnis seperti itu, dia memang sengaja gitu, tapi saya tetap bisa stabil. Nah, disitulah saya bilang bahwa kekuatan meditasi ini memang untuk membentengi diri sendiri dari hal-hal yang negatif. Ya, itu benar-benar luar biasa. Tetapi tentu meditasi ini nggak bersifat instan. Memang kalau kita lihat sekarang, kalau kita lagi happy, seolah-olah nggak butuh meditasi. Betul. Meditasi itu dibilang penting kayak kagak penting kalau lagi nggak dibutuhkan. Ya kan, kalau dibutuhkan itu nggak bisa instan. Saya aja dari 2000 berapa itu mulai 2010 ya sampai dengan 2015-16 berhadapan dengan masalah kembali itu sekitar setahun lebih proses seperti itu ya. Nah, setelah saya benar-benar merasakan bahwa sampai dengan saat ini tuh saya merasa kalau ada masalah-masalah yang datang itu karakter positif dulu, pemikiran yang positif dulu yang muncul. Kalau dulu saya selalu negatif, apalagi kalau masa-masa real, kita selalu bilang jangan deket-deket sama. Kenapa makan orang? Mau makan orang, aduh serem. Itu dulu ya serem. Jadi saya kalau udah marah itu yang deket-deket sama saya itu saya bisa marah dan nanti orang lain tuh bisa nyamber ke orang lain gitu sih. Jadi domino efek ya. Mungkin ya pasti seperti itu ya. Nah, sejak sejak bermeditasi itu saya bisa lebih tenang ya, sehingga saya tuh untuk diri sendiri aja kita tuh lebih tenang, kemudian juga sila kita bisa pakem, dan ini pun saya alami karena waktu itu saya pernah ikut seminar ya sis ya. Itu saya ikut 2 seminar. Pertama, waktu itu seminar pertama itu saya minta dikopiin makalah pakai USB. Nah, di USB itu ternyata ada program yang seminar kedua harus saya ikuti. Tapi waktu itu saya berhalangan ya, nggak bisa ikut. Tapi di situ ada program yang sebenarnya kalau saya mau copy, kalau dulu mungkin saya sebelum meditasi ya, wah kebetulan ini bisa ngirit. Karena program itu dijual sih. Oke. Kalau saya tinggal copy begitu, udah langsung gitu loh ya, kan enak. Kalau dulu tuh pasti kan niatnya negatif dulu, gua kopi lumayan nih, ya kan bisa untung. Iya. Tapi pada saat itu yang keluar apa? Aduh kasihan,
ini nanti kalau di-copy oleh orang lain yang sama-sama lagi menggunakan USD ini nanti kesian. Akhirnya saya kembalikan USD, saya kasih tahu kepada panitianya bahwa di situ ada program ini. Oh iya, sampai panitianya bilang, "Oh iya Bu, terima kasih sudah dikasih tahu, saya lupa mendelete di situ." Oh. Ya, jadi kita juga tidak merugikan orang lain, dan sendiri juga kita merasa lebih happy gitu ya, positif. Dan yang lebih ketaranya ini sis, karena dulu itu saya tipe yang kalau dari personality plus itu saya tipe yang kolerik, melankolis. Jadi orang dulu tuh bilang mungkin apa ya, sangar lah kejamnya. Jadi selalu berorientasi pada diri sendiri. Jadi kalau kamu bisa melakukan ini dengan hasil seperti ini, kamu juga harus bisa. Iya. Jadi, tos. Saya dulu begitu juga. hasilnya tidak sama dengan yang saya inginkan, saya marah. Itu dulu. Ya. Nah, sejak saya meditasi, itu saya merasa bahwa sekarang saya bisa lebih menghargai orang lain ya. Gitu. Bahwa setiap orang itu berbeda. Tidak ada yang sama. Dari misal kita melihat seorang keadaan yang sama aja dialami oleh si A dengan keadaan yang sama dialami oleh si B, itu mungkin berbeda. Kita nggak bisa bilang oh si B harus sama dengan si A, oh si A harus sama dengan si B, gitu. Atau mungkin berdua saya kalau mengalami hal seperti ini, saya akan melakukan ini seperti itu. Jadi selalu berorientasi ke saya dan saya. Akibatnya dulu saya aktif ya sis ya di organisasi Buddhis, itu orang-orang di sekitar saya yang sebenarnya membantu saya mungkin stres gitu. Terus itu maunya saya maunya yang saya inginkan gitu. Kamu kenapa bisa kerja apa saya bisa kerjain semua sis dari awal sampai akhir. Seperti itu dulu. Akhirnya saya suka saya yang kerjakan sendiri ya, dan ternyata tidak bagus gitu ya untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi sekarang ini juga saya terhadap staff juga kita bisa hidup berdampingan. Staff saya itu udah beda generasi, udah sama dengan generasi anak saya. Generasi apa tuh? Milenial apa pak? Milenial. Udah berbeda dengan saya, dia maunya cepat. Saya bilang, kita buru-buru ambil keputusan. Ya, seperti itu ya, berbeda lah ya. Nah, dengan sekarang saya bermeditasi, saya dengan staff saya, dengan asisten saya, kita bisa mendengarkan. Gitu loh. Maunya kenapa dia melakukan ini? Coba kita dengarkan alasannya. Dan itu kadang bisa memberikan masukan yang bagus untuk kita. Kalau dulu kan kita kamu nggak boleh begitu. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kita bisa lebih mendengar ya. Nah begitu juga dengan klien, kalau dia ada masalah apapun gitu, kalau dulu kan udah gue bantuin juga, udah saya nggak mau dengar lu salah, udahlah saya putus, nggak mau bantuin dia lagi dulu. Saya suka melihat aku gitu ya. Sejak meditasi masalahnya gimana gitu, jadi kita bisa cari win-win solution sehingga tuh kita nyaman juga bagi mereka semua di sekitar kita gitu. Jadi bukan keberadaan kita itu membuat mereka tenang atau membuat mereka marah gitu. Nah itu itu perubahan-perubahan yang luar biasa ya dalam organisasi, dalam pekerjaan, itu semua memang dirasakan benar-benar luar biasa perubahan itu. Nah kalau untuk keluarga, nah itulah anak saya dulu nggak tahu kenapa dia bisa trauma meditasi, menjerit gitu mendengar kata-kata meditasi. Karena saya sudah merasakan, jadi diawali atau dimulai dari kita dulu sebagai orang tua. Betul. Kita bermeditasi dulu, kita merasakan dulu. Meditasi itu bukan menakutkan loh. Dulu itu saya kalau diajak sama suami saya selalu bilang belum waktunya, belum saatnya, ada aja alasan. Karena saya takut bermeditasi, gitu. Saya pikirkan meditasi itu harus duduk diam, pegel, aduh segala macam gitu. Nah, pas ketemu masalah baru mau nggak mau nggak bisa nolak, karena lu lagi menderita batin tuh, seperti itu kan. Udah nggak ada cara lain gitu. Nah itu.
Jadi, nah pas saya udah coba twin, saya ajak anak saya kasih tahu, kamu coba dulu teknik ini. Jangan kamu menutup. Kok, tapi saya nggak ngomong meditasi dengan pacar saya. Sampai saya ngomong dulu kayak gali-gali dulu. Kamu suka ini nggak ini? Pokoknya saya juga nggak tahu bagaimana. Tapi yang pasti parami kami nyambung. Dia yang ikut meditasi dan saya bawa ke retret. Waktu itu sama-sama saya retretnya. Waktu itu Gitu. 14 tahun ya kalau nggak salah, apa 15 tahun ya Sis ya? Sis Dita join retretnya. 16 deh kayaknya, kelas 16 ya, 11 gitu. kecil deh waktu itu, iya. Traumanya itu dari kecil, Nis, dari SD ya, Dit ya? Dari SMP. SMP Oh. ya. Nah, itu dulu. Nah, itu. Nah, akhirnya setelah dia sudah menekuni meditasi, ya perbedaannya begini, kalau dulu kita suruh dia ayo meditasi, menjerit, teriak, ayo meditasi, menjerit. Kalau sekarang nggak perlu saya suruh meditasi lagi, Sis. Dia udah mencari retret Bante ada di mana. Ada di Penang waktu itu. Waktu itu masih kuliah, Sis. Dia belum bisa cari duit sendiri. Retret Bante ada di Penang. Aku mau retret. Di mana? Di Penang. Waduh, ya beda. Karena dia punya ngomong, jadi sekarang dilemanya berbeda, yaitu mengeluarkan kocek untuk memberikan Udah ketagihan ya. Aku juga mau nih ke Amerika, ke tempatnya Bantewi, mau ke sana. Waduh, saya search Google tiket pesawat ke Amerika, buset, nanti aja ditunggu kamu udah kerja cari duit sendiri. Iya. Jadi itu. Kemudian juga saya kan anak satu-satunya ya, Kis, ada yang bilang kenapa lu mau mengirim anak ke luar negeri Anak seperti itu. sekolah keluar jauh ya. Ada nggak jauh-jauh amat sebenarnya sih. Apalagi anak cewek. Terus, Iya. apa kamu nggak khawatir? Ada yang mengatakan begitu. Betul. Nah, karena saya udah bekali dia sebelum dia lulus sekolah, usia berapa dia 16 tahun ya, mulai join TWIM, dan saya yakin dia sudah memang nggak usah disuruh lagi meditasi, bahkan dia sudah mencari sendiri meditasi, dan saya lihat karakter positif dari dia menyelesaikan masalah selama sekolah itu memang luar biasa, sudah mengalami satu perubahan, sehingga saya merasa tenang dan saya nggak usah takut kalau dia ke luar negeri. Saya nggak usah takut dengan siapa dia berteman gitu ya, apakah dia benar-benar menjalankan sila, sih nggak usah takut gitu. Karena saya bahwa dia sudah pakam silanya dan pasti dia selalu memilih lingkungan yang positif sesuai dengan yang baik. Betul, nggak usah khawatir jadinya. Dia mau kemana terserah mereka, karena nggak usah, karena saya juga yakin bahwa dia sudah bermeditasi, sudah melihat dhamma sesungguhnya dan sudah mempraktekkan. Saya juga nggak usah nanti mau kemana ya. Tapi ini makanya paraminya Sis Dita itu banyak dan besar. Zaman dulu kan nggak ada TYC, nggak ada Twin Youth Camp, belum. Jadi waktu Sis Dita join kita itu masih retret yang 10 hari kan ya. Beberapa hari. Iya. Iya. Kalau sekarang kan anak-anak yang muda-muda ini dimulai dari TYC, dari Youth Camp, yang nanti nih bulan ini, bentar lagi tanggal 24 kita mau TYC lagi. Itu beruntungnya gitu ya, bisa mengalami hal baik dan mendapatkan manfaat besar dari retret 10 hari itu. Jadi paraminya Sis Dita ini luar biasa. Dan ternyata Sis Dita nih murid-muridnya banyak yang join nih. Malam ini ada Sis Desi Luciana dari Medan, muridnya Sis Nita. Nah, terus ada juga yang pakai Andi Maini, juga kok kembaran pakai baju merah katanya. Terus ada Sis Luciana yang juga murid online-nya Sis Nita yang juga sekarang sudah mengajar. Jadi banyak sekali orang-orang yang mendapatkan manfaat. Nah, terus Sis Nita, apa yang mendorong Sis Nita itu jadi kepengen membantu saya untuk menjadi koordinator online?
Ini inspiratif nih bro dan sis. Sebenarnya saya nggak disuruh waktu itu untuk koordinator online. Ya, sebelum disuruh memang saya udah berniat waktu admin ya menjadi admin itu saya merasa begini sih. Karena diri sendiri kan sudah merasakan manfaat ya, gitu. Dan ini memang luar biasa meditasi ini dan saya ingin membagi kepada orang-orang ya. Nah, kalau saya dari segi dana itu semua orang bisa berdana materi kalau dia memiliki Yes. barang ada uang untuk membeli ya. Betul. Kalau sebenarnya ada waktu bisa berdana tenaga. Tetapi kalau kita membantu orang agar dia bisa terlepas dari permasalahannya seperti saya waktu itu kan ada bermasalah sampai bisa merasakan bahagia itu luar biasa dan tidak semua orang bisa melakukan itu dan menurut saya ini bukan hanya kebajikan saja tetapi ini demi panggung gitu karena sudah tidak berorientasi kepada diri sendiri tetapi sudah kebahagiaan orang lain. Nah disitulah saya menginginkan untuk tetap mengajar sampai online retreat. Waktu itu saya diminta bisnis Brenda untuk bantu ya sih untuk koordinasi. Oke, nggak masalah gitu. Karena memang tujuan saya ingin membantu banyak orang. Nah itulah alasannya. Oke sekarang mungkin kalau Sis dan Bro yang bergabung di sini yang pernah bergabung dalam online retreat, pernah gabung di dalam WA saya, yaitu saya. Dan ini orang jadi kelihatan nih inilah Sis Nita gitu ya. Kalau selama ini kan biasanya pakai WA chat gitu kan. Nah sekarang jadi kelihatan Sis Nita yang sebenarnya. Terus Sis Dita kan udah tahu nih dari retret 10 hari, udah dapat manfaatnya. Akhirnya waktu pertama kali mau ikut retret itu ada sebel-sebelnya nggak sama mama? Nih si mama nih maksa nih aku ikut retret nih. Padahal aku udah nggak mau misalnya. Ada sebel-sebelnya gitu nggak? Apa memang sudah berbesar hati? Oke deh, aku percaya sama mama. Mama pasti kasih aku yang terbaik. Seperti apa tuh Sis? Sebenarnya kemarin itu karena mama ngerayu. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi mama ngerayu. Soalnya kan aku orang visual kan ya sis. Jadi mama bilang, ini meditasinya tuh asik loh. Ini meditasinya fun. Terus kalau bisa pembayangan, ini beda daripada yang lain. Jadi aku sendiri merasa penasaran gitu kan. Coba deh gitu kan. Coba terus ditambahkan kalau meditasi tim itu kan nggak perlu duduk bersila ya kan, yang penting duduk nyaman gitu, yang penting kita bisa konsen. Nah itu yang aku salah satu plus poinnya juga, jadi ya udah deh aku coba ikut. Jadi dulu yang enggak ada sebel-sebelnya waktu baru ikut pertama itu ya sis ya? Enggak, mau coba. Soalnya aku inget dulu pertama kali ikut Bante itu kalau nggak salah habis ulang tahun. Jadi habis ulang tahun ke-16 kalau nggak salah ya kan? Benar. Iya, ulang tahun ke-16 terus habis makan-makan tuh sama teman-teman langsung ke puncak. Langsung ke JM. Oke. Iya waktu itu Sis Dita nih termasuk yang hoki. Kenapa Bante itu datangnya akhir tahun? Sis Dita itu ulang tahunnya di Desember. Jadi selalu punya kesempatan untuk dana makanan pas ulang tahun. Iya benar. Nah jadi di retret pertama itu Sis bisa merasakan ada perbedaan untuk Sis Dita. Perbedaan di ini sih ngelatih 6R. Iya. Soalnya itu bener-bener ngerasa bener-bener ngebantu banget di keseharian juga kan. Jadi kayak nggak kalau Bante selalu bilang don't take it personally. Jadi apapun yang datang itu jangan diambil secara personal, karena kalau misalnya diambil secara personal jadinya kita sedih gitu kan. Jadinya ada duka di situ. Cuman kalau dilepasin di 6R aja ya udah let it be gitu kan. Senyumin aja. Jadinya lebih seneng gitu loh. Itu benar terbantu ya sis ya waktu sis di Singapura ya sis ya. Iya ini ngebantu banget sih buat buat permasalahan apapun gitu kan yang ada, misalnya lagi stres di sekolah, stres kuliah, ada masalah lah dulu kan.
itu benar-benar ngebantu banget. Ya udah semuanya di 6R deh gitu kan. Semua yang perasaan-perasaan negatif itu di 6R. Terus kita coba apa emang sebenarnya yang katanya Mama juga kan itu perlu latihan gitu loh, nggak bisa sekali jadi gitu loh. Jadi emang harus perlu dilatih apa untuk berpikiran yang positif. Kadang emang suka tuh ada negatif duluan, tapi nanti ingat lagi jadi udah 6R balik lagi positif. Good, Itu good. membantu Aduh, seneng banget loh saya nih. Kemarin itu waktu sama Sis Yuni, Sis Ara, Sis Vera itu 3 generasi. Ini 2 generasi. Bentar lagi jadi 3 generasi nih. Semoga ya. Tapi kalau dalam pekerjaan Sis Nita ini kan sibuk nih kalau awal-awal tahun ngurusin pajak, ngurusin accounting. Dengan menjaga sila, saya kepengen orang mendapatkan satu semangat gitu, inspiratif bahwa sila kita jaga ini malah klien jadi tambah banyak. Benar nggak Sis? Itu udah pasti, Sis. Gak usah diminta, itu udah pasti. Itu udah hukum alam semesta. Ya, ya. Jadi hoki datang terus ya Sis ya? Kita nggak usah harapkan, itu memang datang. Dengan sila itu luar biasa ya. Itu juga tapi kita jangan mengharapkan itu sudah otomatis. Ya. Kalau kita meditasi, ya kalau kita selalu maintenance meditasi itu hal-hal yang negatif itu nggak sempat muncul gitu. Betul. Walaupun kita lupa, misal kayak sedikit kita nggak maintenance meditasi, tapi kita bisa kayak ada yang oh iya ini memang harus di 6R, ini persepsi yang harus di 6R gitu kan. Tidak kita bisa, itu udah otomatis. Kalau bermeditasi ini udah pada tahu semua itu. Kalau memang benar-benar dalam kehidupan sehari-hari, karena meditasi ini itu bukan hanya duduk itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, bukan, tetapi itu dipraktekkan dari bangun tidur sampai tidur malam lagi, itu semua selalu dipraktekkan. Kita kembangkan terus ya. Seperti itu. Kan Bante bilang life is meditation, meditation is life. Betul. Benar. Dan di swim Sis itu benar-benar bisa kita rasakan sendiri gitu. Itu bisa dipraktekin. Betul. Kita rasakan perbedaannya. Iya ya, gitu. Kita langsung berubah. Iya. Seperti itu. Mungkin ada beberapa kata-kata yang memang udah terbiasa ya kita berbicara. Misalnya kamu harusnya, misalnya kamu begini dong gitu kan. Kata-katanya memang sama, tapi berbeda dengan yang kita lakukan dahulu. Intonasinya. Betul. Ada kebencian kan, ada nggak suka di kalau sekarang cuma sekedar kata, setelah itu kita bisa senyum, bisa ketawa, no problem, seperti itu, nggak ada masalah itu. Jadi juga harus kalau sebaiknya seperti itu. Jadi bisa sebaiknya, terserah orang itu mau ikuti atau tidak, itu kan udah kita nggak bisa, ya. Yang berbeda, perbedaan yang luar biasa. Kalau dulu harus sampai memakan orang ya. Udah berapa orang yang dimakan Sis? Namanya anaknya, papanya gitu. Itu satu rumah udah kena semua itu Sis. Oh iya. Tapi sekarang semuanya happy, semuanya penuh senyum, penuh kebahagiaan pastinya ya. Terus apa yang tadi yang saya mau berikan inspirasi kepada orang yang mendengar adalah tentang menjaga sila. Itu pasti kita akan mendapatkan rezeki. Tetapi begini, Bro dan Sis, Bante Win sering sekali bilang, kalau kita menjaga dhamma, maka dhamma pun menjaga kita. Dan itu benar sekali. Jadi kalau kita ada di jalan dhamma, dana, sila, bawana, betul-betul kita praktekkan, rezeki kita tuh gak susah. Apa yang kita butuhkan itu selalu ada. Betul ya Sis ya? Kita bukan orang-orang kaya yang punya bertriliun-triliun, tetapi kita butuh apa itu ada, dapat. Jadi nggak merasakan susah gitu.
Itu yang saya Betul. rasakan sih. Sis Dita juga merasakan itu kah? Iya. Ya, betul. Kalau saya ada lagi plusnya sih. Karena saya kan menangani beberapa kasus ya, itu Oh, aja jalannya gitu loh, sehingga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Jadi ya intinya sih kita kalau berdana pun itu kan selalu ya jangan kita mengharapkan rezeki, mengharapkan iya, panjang umur, kecantikan, iya, ayu betul. itu selalu kita dapatkan otomatis, nggak perlu kita minta, tapi kita lakukan kebajikan lebih tinggi lagi dengan aspirasi nih Mbak Nasya Pacayo Hotu gitu loh. Iya. Nah itu aspirasi yang paling tertinggi. Nah otomatis rezeki Apa tuh? Tolong diterjemahin, sis. jadi ya semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini di Banasa Pasayo Hotu tuh kita bisa mencapai nibbana. Itulah yang Ya, memang diinginkan oleh kita semua begitu. Nah itu yang dijadikan aspirasi dalam kehidupan kita setiap berdana. Kemudian jaga sila. Gitu. Jadi jangan meminta rezeki itu pasti dapat kok, nggak usah khawatir. betul. Betul. Nah, ini yang saya mau meluruskan pandangan-pandangan bahwa supaya tidak ada orang yang salah persepsi. Kemudian yang saya mau tanya sama Sis Nita, nanti ada usaha lain nih yang saya mau bahas nih. Tetapi yang saya mau tanya dulu, pengalaman apa yang Sis Nita dan Sis Dita alami yang paling menarik di antara membimbing sekian banyak online retreat? Dalam membimbing ya, menarik. Sebenarnya menariknya itu karena lucu sis. Jadi kadang-kadang saya dianggap sebagai cenayang. Normal. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu ya ini yang bertanya ikut gabung di sini tidak gitu ya. Jadi kalau ceritakan apa yang dialami dalam meditasi. Nanti dia kirim foto sis dan saya disuruh lihat sendiri. Bagaimana menurut sis meditasi? Jadi saya bilang itu cuma hanya tersenyum gitu. Sis Dita, itu murid ya sis ya. Percaya nggak percaya loh sis, ada asmen yang begitu loh sis. Nanya ke saya. Aduh, saya jadi makin ketawa. Jadi ketawa itu muridnya memang. Terus ketawa lucu. Nih sis Brenda, coba lihat wajahnya, dia udah sampai mana. Astaga. Ini mudah-mudahan denger nih orangnya nanti. Emang mencerminkan, tapi yang paling utama adalah keadaan batin dan pikiran dia itu yang lebih utama. Karena kita nggak tahu pikiran dia pada saat itu seperti apa. Itu yang harus kita ketahui yang lebih dominan ya, gitu. Ya, betul, betul. Kalau Sis Dita, apa pengalaman yang paling menarik? Sebenarnya sebenarnya ada dua nih sis. Jadi yang pertama itu waktu pas ngebimbing anak remaja, pas SMA gitu. Dulu ya? Bukan, ini online retreat. Oh oke. Jadi dulu karena kalau sekarang ini kan udah kalau untuk asmen cewek, peserta cewek sama asmen cewek. Terus kalau peserta cowok sama asmen cowok. Nah kalau dulu itu belum. Jadi aku kan peserta yang cowok. Anak kalau nggak salah dulu tuh masih SMA. Wah itu terus bandel. Jadi udah dibilangin gitu. Karena coba gitu kan. Coba instruksinya gimana A B C gitu kan. Udah sih, tapi tetap aja nggak bisa nih, gimana dong sih, terus kayak gitu terus. Jadi kadang nggak sabar gitu, jadinya kayak jadi dibawa lucu aja gitu loh dianya. Sambil pelan-pelan arahin, terus lama-lama dia bisa juga ikut ikut instruksi, ikut meditasi, bisa ngerasain happy. Itu satu buat yang anak remaja masih kecil kan itu. Soalnya cowok kan. Terus abis itu ada satu di mana aku ngerasain senang banget itu ketika bisa bimbing orang lain dari masih pertama baru-baru banget meditasi sampai sudah sampai advance.
dan sudah sampai ke udah sampai seneng banget deh, happy-nya tuh yang sampai luar biasa. Terus ketika kebetulan mungkin juga pandeminya nyambung kali ya, jadi Ya. aku minta boleh dong sis duduknya agak lamaan gitu ya, agak lamaan nanti lama makin seru loh sis, aku bilang gitu. Tapi terus kayak oh iya deh sis, coba deh dicoba gitu kan. Itu bener-bener pesertanya itu ngerasain bener-bener happy yang luar biasa. Itu aku senang banget sih, jadinya kayak Tembus, bisa bikin orang lain sampai happy-nya tuh bener-bener happy banget. tembus Itu arus sis. gitu Kenapa? sih. Orangnya tembus arus. Kenapa? Orangnya tembus arus. Oh belum. Oh, oke. Tapi masih happy-nya tuh luar biasa sis. Itu senang. Sabu. Benar, itu kita rasanya nggak bisa dibeli dengan sesuatu kebahagiaan itu. Kalau orang bisa mendapatkan hasil itu, kenapa saya tuh dulu tuh setiap tahun pasti seneng banget kalau waktunya retret. Karena saya bisa melihat orang-orang pada bahagia. Itu tuh kebahagiaan yang nggak bisa dibayar. Itu luar biasa. Sekaligus nih ada bro dan sis yang mendengarkan ini, supaya mengerti kenapa kita minta duduk lama. Ini barusan sis Dita menyebut, kenapa kita minta duduk lama, itu ada alasannya. Jadi tolong diikuti instruksi yang diberikan oleh para asmen masing-masing. Karena ada alasan mengapa kami meminta bro dan sis yang setelah retret masuk lebih dalam, itu harus duduk lama. Itu ada alasannya. Nanti kalian sendiri yang akan mendapatkan manfaat besar. Jadi apa itu? Ya alamilah sendiri. Nah ini ada komentar, dengan adanya online retret memberikan banyak kesempatan kepada semakin banyak orang. Ini retret yang bisa dilakukan dengan serius, dengan tetap bekerja tapi bisa serius juga melatih meditasinya. Betul Siswati ini termasuk salah satu asmen yang rajin. Sungguh luar biasa, benar-benar belajar meditasi ini wajib, bekal untuk hidup menjadi manusia yang utuh. Sis Yuni juga bilang betul banget, ya memang karena nah ini Sis Luciana bilang, betul sis banyak peserta yang begitu, katanya kita, bentar. Wah nggak kelihatan lagi nih komentarnya, mudah-mudahan nggak hilang. Katanya kita pasti bisa lihat dan tahu. Dikira paranormal. Nah, jangan bertanya kepada saya tentang pencapaian seseorang ya bro dan sis. Ini saya mau nih para asmen mendengar, jangan bertanya, sis Brand ini fotonya dia udah sampai mana. Saya ketawa kalau udah lihat begitu. Sis Nita, Sis Dita, ada sesuatu hal baik yang sedang Sis Dita dan Sis Nita lakukan, yaitu membantu wihara di Lasem. Coba dong cerita sekalian promosi. Saya juga mau pesan 2, nanti saya bayar. Ayo cerita. Itu awalnya waktu tahun 2009 ya, kalau nggak salah, 2010, yang pasti waktu itu saya belum disuruh meditasi, itu masih entar dulu gitu ya, belum saatnya. Itu saya pernah ke wihara yang di Lasem. Dan di situ saya dapat info dari saudara bahwa madunya bagus loh, lu kalau itu jangan lupa pesan madu. Dan waktu itu sekalian kan saya juga berakhir sana ya ke wihara-wihara yang lain yang ada selain di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur, dan waktu itu sampai ke Bali ya, ke Lombok ya. Nah itu juga terus berdana begitu. Nah, tapi saya bertanya, ini Lasem produksinya bagaimana? Madu ini produksinya bagaimana waktu itu sama Bante? Dan beliau bahwa ini kami bekerja sama dengan penduduk daerah tersebut. Jadi memang ini mata pencaharian mereka sis, gitu. Nah, aku tercetus ingin coba gitu untuk usaha madu ini, kan lagi pandemi sih, gitu. Nah itu kan butuh itu kan harus betul. Nah, jadi saya pikir coba kita mencoba madu ini supaya
semakin banyak orang yang imunnya itu semakin bagus begitu ya. Di samping itu Betul. juga kan kita membantu penduduk di sana gitu loh, usaha Ya. di sana dan penduduk di sana. Itu awalnya Ya. seperti itu. Aha. Terus udah gitu waktu saya sakit beberapa waktu yang lalu kan saya pernah dikasih dan cocok. Makanya saya mau udah habis nih mau pesan lagi. Tapi kalinya saya harus bayar, saya nggak mau gratis. Nah, sekarang sis, ini harus dipasarkan secara baik karena ini produknya bagus. Saya kalau produk nggak bagus saya nggak akan puji. Tapi saya sudah buktikan, saya sudah pakai. Makanya kenapa saya mau mendukung. Udah mulai dipasarkan belum sis? Itu tergantung Dita. Udah sih, sudah bisa. Oh, Jadi nanti udah bisa order juga. Kita ada Instagram. Jadi nama madunya itu B2Best. Sebentar aku tulis. oh, tolong ditulisin ya sis ya. B2Best. Iya, ini aku coba aku di komen. Siap. Ini bisa ditaruh nggak? Bisa di link nggak? Ini sebenarnya itu link Instagramnya. Jadi nanti Oh, bisa masuk juga. sip. Terus ada satu link untuk WA. Jadi buat order. Jadi di situ Oke. udah ada. Emang sekarang masih belum banyak untuk Instagramnya. Jadi nanti di situ untuk cara-cara pemakaian madu, terus manfaat madu itu bakal ditulis di situ semua. Jadi Good. buat bro and sis yang mau tahu nih masih penasaran madu hutan itu apa gitu ya. Nah itu bisa dicek langsung di Instagramnya. Soalnya madu hutan yang dari Lasem ini memang benar-benar hutan diambil dari hutan liar. Jadi nggak ada spesifikasi ini tuh bunga apa. Jadi ini bunganya ya bunga-bunga yang ada di hutan itu. Iya, Kalau iya, misalnya, iya. kalau misalnya ada pohon durian ya nanti ada bunga durian lebahnya kalau ke sana ya bisa bawa serbuk durian gitu loh. Jadi Oh, jadi beda-beda. Ada misalnya ada mangga atau ada pohon apa gitu ya itu banyak. Jadi madunya ini tuh khasiatnya campuran dari berbagai macam bunga dijadi satu. Jadi makanya lebih bagus ya dan itu nggak ada. Kalau madu hutan itu kan bener-bener 100% itu di hutan liar gitu. Jadi iya, nggak ada polusi, nggak ada pestisida gitu-gitu sih nggak ada. betul. Lebih Jadi natural ya. Makanya saya bilang bagus ini. iya Warna juga benar. suka berubah sih. Warna tuh berubah. Ada yang kadang coklatnya bisa tua, bisa lebih muda. Kan itu kan nggak tahu kita lebahnya makan Benar sebegitu sih. emas. Aku ada Ya contohnya kita di kan nggak bisa kontrol itu mau minum di mana, mau makan, mau nyerbuk di mana. Ya kan kita nggak bisa. Lebah-lebah yang ini kamu makan ini, yang ini makan ini, kan nggak bisa begitu. Iya bener. Jadi makanya kenapa itu natural. Coba sis Dita barusan kurang. Ini botolnya. Jadi ada tiga tipe. Jadi yang ini tipe medium yang 380. Jadi kita ada tiga size. Yang pertama kecil, medium, sama yang gede. Kalau ini yang 380 ini yang tengah. Kalau ada yang kecil itu 220. Terus ada yang lebih gede lagi. Ini 730. Ini sebenarnya cuma lebih besar ini aku pakai buat ganjilan HP Instagram. Oh. Udah jualan belum di Singapura? Kenapa? Udah jualan belum di Singapura? Belum sih sebenarnya ini juga kemarin ada temen yang yang mau coba kan, yang mau beli juga. Cuman lagi mikir gimana caranya shipping dari Indonesia ke Singapura yang bisa buat jualan. Karena kan ini dia punya botolnya kan kaca sih. Jadi kita takut kita kemarin aja pun waktu pas ini dikirimin tuh bubble wrap terus dipakein kardus. Pakai itu sis, pakai kayak apa tuh foam, styrofoam. Oh itu bisa ya sis, jadi nggak pecah gitu ya? Enggak, dia mantep. Oh oke. Styrofoam ini banyak grade-nya, jadi sis bisa cari tahu. Jadi saya pernah ada juga madu yang dari Thailand ya, saya terus terang. Itu tapi nggak pakai botol, dia pakai plastik. Tapi tetap dia punya itunya dari styrofoam pinggir-pinggirannya.
Jadi dia mantep, nggak bakal kebanting-banting. Kalau kebanting pun dia tidak pecah karena dia solid. Tapi kalau bubble wrap kan namanya juga bubble ya. Takutnya nggak sengaja kebanting juga masih bisa pecah. Styrofoam sis, tapi styrofoam yang betul-betul pas gitu tempatnya. Oke, nanti aku coba cari deh itu. Soalnya emang lagi bingung sih, makanya sekarang kita bukanya buat di Indo dulu. Kalau yang buat di Singapura belum. Iya. Nggak tahu juga kan mesti Bipom atau apa kan. Jadi kalau makanan itu ya kita jual di lingkungan sendiri dulu aja di dalam orang yang mendengarkan Instagram ini atau orang yang nanti di Twim atau apa itu boleh, tidak apa-apa. Karena memang ini kan buat wihara juga. Jadi itu kita mendukung mereka dan petani di sana. Kan ini double multiple layernya kita berdana ini banyak sekali. Jadi betul. Kalau saya sih asarannya begitu. Nah, ada yang komentar nih, Bro William Sidarta, keren Dita. Ya dong, siapa dulu? Lagi lihat produknya, mau order madunya silakan Sis Dian. Madunya bagus, saya sudah pernah minum dan saya mau pesan lagi. Tapi yang saya pernah dengar Sis, apakah betul madu itu tidak boleh diminum dengan air panas? Itu emang nggak boleh sih. Jadi karena kan di dalam madu itu ada pokoknya ada molekul atau ada cairannya tuh yang nggak boleh. Jadi memang harus pakai air yang biasa, air mengalir gitu terus diaduk. Sebenarnya pun madu yang bener, kalau misalnya madu hitam gitu ya, madu hutan, itu waktu pas kita aduk, terus nanti didiemin aja agak lamaan, itu dia akan mengendap ke bawah. Jadi bisa tahu asli atau enggak dari situ. Bisa. Kalau saya diajarinnya dipakein piring kecil gitu ya, dipakein air, terus diuyek-uyek gitu, nanti kelihatan tuh bentuk segi 6-nya atau segi 8-nya. Itu asli katanya. Banyak sih buat ngebuktiinnya kalau asli atau enggak gitu. Itu banyak. Oke. Nah, kenapa? Jadi ceritanya produksi ini udah siap ya untuk dipasarin ya. Karena saya udah lama nih nanya sama Sis Nita nih. Sis Nita mau pesen belum siap. Sekarang akhirnya kita bisa launching ya. Sadu. Bagus. Saya dibantu saya nggak bisa. Karena biasa saya bisnisnya kan jasa. Kalau untuk produk lah agak berbeda kan. Makanya saya bilang sama anak sama suami, nggak jadi nih. Saya bilang udah lama loh, padahal ya Sis ya. Waktu saya dikasih aja itu udah lama itu waktu saya sakit. Kapan itu ya? Jadi udah cukup lama kayaknya Sis. Kenapa? Kayaknya tahun lalu deh. Tahun lalu iya pas Oktober November itu kan. Iya. Jadi mau beli lagi nggak ada katanya. Jadi saya masih beli dari tempat lain. Nah sekarang saya udah tahu bisa beli di tempat. Iya udah. Ini gede. Mantul. Tapi bagus packagingnya juga. Desain sendiri ya, Sis Dita yang desain ya? Iya, ini aku yang desain. Wah keren. Buat brandingnya. Bisa di Instagramnya juga. Siap. Oke, terus ada lagi yang pesan, nggak berasa loh, udah mau sejam nih kita ngobrol. Ternyata Sis Nita ada yang mau dipesan nggak? Pesan dan kesan. Pesan ya. Jadi ya pesan saya sih hanya itu yang tadi saya katakan bahwa bermeditasilah. Jangan tunggu waktu yang tepat. Tapi saat inilah waktu yang tepat untuk kita mulai meditasi. Dan jangan takut kita sibuk. Itu kalau kita ada tekad, itu pasti itu ada waktu gitu. Karena waktu kita sama semua. Satu hari sampai dengan 24 jam. Ya kan, itu pasti akan ada. Dan kenapa saya sesibuk apapun ya. Tapi tetap kalau online meeting saya sering tulis. Itu kan ya, saya nggak pernah
memberikan jeda karena saya sibuk, saya nggak bisa online retest. Saya tetap menerima peserta untuk online retest. Kenapa? Karena di saat kita sibuk itu kan pikiran pasti banyak muncul yang permasalahan kita tuh pikiran capek sekali, sibuk sekali untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dengan saya melakukan online atau saya bisa berkomunikasi dengan asmen atau dengan juga diskusi dengan saya, itu memberikan sesuatu yang positif untuk batin dan pikiran. Masalah yang ada di klien itu di kerjaan kan teman-teman stop dulu, kita kan mulai kan untuk membahas aplikasi yang berhubungan dengan batin dan pikiran. Di saat itu happy, sehingga pada saat kita mengambil kembali masalah pekerjaan, kita mulai memikirkan kembali masalah pekerjaan itu, kita sudah dengan perasaan happy, udah clear semua. Itu percaya nggak percaya, apakah kita belum pikir solusinya atau nggak kepikir sebelumnya, itu solusi itu bisa muncul setelah kita stop dulu, kita mulai diskusi makanan batin kita dan pikiran kita utamakan dulu begitu. Nah, itu otomatis akan muncul sesuatu solusi yang membuat semua orang itu happy. Itu. Jadi jangan pernah menunda meditasi, dan meditasi itu tidak pernah menakutkan. Jangan takut setiap macam-macam ngomong meditasi ya. Dan saya juga sarankan kepada semua orang tua, mulailah membentengi keluarga kita dengan meditasi. Dimulai dari kita dulu, kita yang harus berusaha ya. Sekarang ini kalau saya dengan Dita membicarakan permasalahan dia atau kita diskusi, itu selalu tidak jauh dengan meditasi, dengan dhamma. Bahkan pernah saya waktu mau SPT di depan ini kerjaan saya di depan, saya lagi ngecek SPT, dia bertanya, "Mama, aku mau tanya, mau bahas apa?" Tiga kamu ada bis. Sebenarnya kerjaan tinggal nyontreng, ini bener ini salah gitu ya. Tiba-tiba disuruh mikir pada ya nanti dulu ya, ini saya nanti baru kita bahas. Dan malamnya saya bahas. Jadi memang berbeda gitu. Ya, jadi jangan kita mengatakan bahwa meditasi ini nggak penting gitu. Itu coba mulailah dengan meditasi untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Terutama nanti ada youth camp ya, EYC, dan itu sih saya sarankan semua orang tua yang memang umurnya sudah cukup, itu arah betul. Ya. Ngomong-ngomong soal youth camp, saya ini dapat laporan dari Sis Welling. Kan kita mau YC online nih Sis, tanggal 24 sampai 27 Juni. Space sudah mulai penuh, tinggal sisa kemarin itu sudah 40-an. Dan kita cuma terima 50. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Nanti Bro dan Sis bisa melihat di salah satu IG kita itu pasti ada tentang Twin Youth Camp yang ke-7. Ini lewat online, jadi kami mengajarkan lewat online, dan itu manfaatnya kepada remaja luar biasa. Dan kalau yang serius, karena ada orang anak-anak yang serius itu meneruskan di online retreat yang 10 hari, itu manfaatnya luar biasa buat mereka. Dan mereka itu jadi makin semangat untuk jadi panitia malah. Seperti misalnya nih Sis Dita udah ikut, jadi retreat manager untuk TYC kan. Tapi waktu itu kan yang offline, yang kita mesti di mana namanya, di Samatha Meditation Center ya Sis ya. Benar-benar. Itu ya. Nah jadi semua itu jadi regenerasi betul-betul tanpa kita dorong, itu semuanya semangat. Sampai panitia yang sekarang ini dengan panitia Desember lalu, mereka sinergi luar biasa. Semangatnya itu saya pun yang udah tua-tua begini jadi, wow, remaja kita ini kreatif, semangat, dan ternyata itu juga ada manfaatnya dari meditasi. Dan itu yang saya rasa kita bisa mengantar anak-anak kita ya, untuk mencapai dia punya masalah nanti seperti Sis Dita lah, yang ketemu kita dari usia remaja sampai sekarang sudah dewasa, sekarang sudah kepala 2 ya Sis Dita ya. Jadi itu sudah berproses dengan baik dan sudah bisa didengar oleh yang mendengarkan ini, bahwa meditasi itu sangat penting, terutama
kita pakai 6R. Karena kalau tidak pakai 6R, kan Sis Dita merasakan sendiri bedanya. Bener banget. Ya, jadi itulah yang saya mau tekankan. Nah, dari Sis Dita, ada pesan dan kesan nggak? Apa ya, sebenarnya sama juga sih, karena meditasi ini harus dipraktekin setiap hari gitu loh. Sebenarnya nggak cuman duduk aja. Itu waktu Ya. pas jalan, waktu pas lagi pas ke kantoran, atau lagi keseharian, lagi kerjain sesuatu, itu juga harus tetap diimbangin. Karena kan pikiran kita memang tendensi tuh gerak-gerak terus kan ya. Jadi ada tendensi ke negatif, ada tendensi ke positif. Nah, kadang tiba-tiba bisa muncul negatifnya. Lalu kalau udah Ya. muncul negatifnya harus di 6R. Jadi harus senyum lagi, dibawa lagi perasaan bahagia, perasaan positif gitu kan, sehingga di keseharian itu jadi lebih happy. Itu aku ngerasain sih. Makanya memang sebenarnya emang paling bagus itu kalau meditasi itu harus di maintain setiap hari. Soalnya aku Ya, juga dulu betul. kan meditasi off on gitu. Jadi kayak nggak strict harus meditasi terus gitu kan. Full 10 hari atau full rutin gitu kan. Tapi belakangan ini tuh aku mulai ada satu rutin di mana setidaknya gitu kan ada meditasi walaupun cuma sebentar gitu loh. Ya, Jadi setiap betul. hari aku coba bangun aku coba bikin habit di mana aku coba meditasi satu kali setiap hari gitu kan. Dan itu bener-bener terasa banget manfaatnya. Jadi kalau misalnya keseharian itu lebih bisa aware aja apa yang ada di dalam batin, yang ada emosi segala macam, itu bisa langsung tahu. Kalau ini negatif ya langsung di 6R. Kalau ini positif ya diambil buat happy gitu kan. Cuman kalau yang negatif di 6R, dan itu manfaatnya tuh bener-bener bagus banget sih, sis. Sadu. Saya nih ikut bahagia loh mendengarkan manfaat yang didapatkan ini. Jadi membawa kita ini makin semangat untuk membimbing ya sis ya. Iya Betul. benar. Jadi Bahagia terima juga kasih loh banyak. saya dengar. Kenapa Bahagia sih? juga loh saya dengar teman saya ini. Oh, Bahagia juga. Tadi dia bercerita kan meditasi. Coba dulu disuruh meditasi teriak. Sekarang sudah bisa bermeditasi, udah nggak usah disuruh, dia udah tahu iya. manfaatnya. Udah nggak usah khawatir lagi bahwa pasti Sis Dita ini jalannya udah baik dan lancar ya. Wah, senang sekali mendengar dan tidak terasa waktu sudah 1 jam kita ngobrol. Nggak berasa kan Sis Dita? Akhirnya setelah sekian bulan ini sudah cinta ke-27 baru saya bisa mengundang Sis Nita join di sini. Sudah saya rayu-rayu berbulan-bulan. Tapi kemarin-kemarin saya ngerti sih waktu lagi lagi SPT, lagi sibuk-sibuk apa gitu. Nggak apa-apa. Tapi bersyukurnya kita bisa mendengar langsung. Jadi bro dan sis yang lain juga bisa kenalan sama Sis Nita. Kalau selama ini taunya Sis Nita yang menerima pendaftaran online retret, sekarang bisa ketemu sama orangnya. Nanti Sis Nita yang mencarikan siapa asmen pembimbingnya, inilah orangnya. Jadi saya maunya semua asmen di Twin itu dikenal oleh masyarakat umum, sehingga banyak orang yang lebih bisa banyak mendapatkan manfaat besar. Ya. Saya berterima kasih kepada Sis Nita dan Sis Nita yang sudah bersedia berbagi sharing malam ini, dan kami mohon maaf kepada para peserta, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik lewat kata-kata, pikiran dan perbuatan dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Semoga sharing malam ini, sharing cinta ke-27 malam ini bermanfaat bagi siapapun yang mendengar secara live, maupun yang mudah-mudahan nanti tidak masalah untuk direkam, di-save. Karena ada kejadian kemarin itu sesi cinta bersama Bro Jeffrey tentang Fangseng tidak sempat di-save, tapi kali ini sepertinya nggak ada masalah. Karena nggak ada frozen. Ya, jadi mari kita bersama-sama berbagi jasa.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Aduh. Ya. Selamat malam. Jadi, iya, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di Cinta ke-28, 14 Juni, Senin depan. Kembali bersama Bro Jeffrey, karena banyak orang yang kecewa rekamannya tidak ada. Jadi kali ini kita akan membahas manfaat function yang kedua, seri kedua. Waktu itu tidak bisa direkam, Kak. Bro Jeffrey masih punya stok cerita nih. Jadi nanti kita Senin depan ya. Mudah-mudahan ini bisa direkam jadinya. Oke. Oke deh. Terima kasih Kak Anya, Sismita. Sampai jumpa. Oke. Dah.